Heho Pop Gengs. Kamu masih ingat dong dengan perseteruan pesulap merah dengan Gus Samsudin? Video yang viral dengan slogan, "Iya, sekarang mana KTP-nya?" KTP-mu mana? KTP-nya mana? Oh, ini buat apa, Pak? Ya masuk ke wilayah orang lain gimana? Ini data pribadi saya. Ya, minta KTP-nya. Mana KTP-nya? Gak ada yang nyangka kalau video viral ini sudah ditonton lebih dari 7 orang. Bahkan mendorong warga sekitar untuk menutup padepokan Bang Udin tersebut. Oh, tenan. Ya elah so imut banget saya sambit keranjang kamu. Nah, aksi pesulap merah membongkar trik Gus Samsudin masuk nih di babak kedua seperti permainan sepak bola. Kalau kemarin cuma melawan Gus Samsudin, sekarang pesulap merah dihadapkan dengan lebih banyak orang yang mengaku sebagai Asosiasi Dukun Indonesia. Oh, nah kronologi dari babak kedua ini gak terlalu rumit sih. Pesulap merah yang datang ke padepokan Nurzat Sejati dilaporkan oleh Gus Samsudin karena dituding mencemarkan nama baik dan juga melakukan ujaran kebencian. Nah, dari laporan pada Polda Jatim ini, perseteruan pesulap merah dan Gus Samsudin makin meluas seperti panu. Salah satu bukti konkretnya dengan muncul kelompok bernama Asosiasi Dukun Indonesia yang juga melaporkan pesulap merah. Aduan yang dilaporkan di Polda Metro Jakarta Selatan memiliki berbagai alasan, mulai dari merasa terganggu, merasa disudutkan, hingga kehilangan banyak pelanggan. Banyak yang bilang kalau Asosiasi Dukun Indonesia ini cuma menaiki ombak viral untuk lebih dikenal oleh masyarakat luas. Bener apa bener? Emang apa sih nggak boleh? Dalam keterangan lebih lanjut, Asosiasi Dukun Indonesia, pesulap merah menyamaratakan semua dukun dengan slogan khasnya. Para dukun di sini tidak terima kalau disebut cabul dan juga nipu. Siap. Karena dukun itu cuma ada 2. Kalau nggak nipu ya cabul, betul ya? Betul sekali. Mereka katanya anti-anti trik klub dan kekuatannya emang murni supranatural. Setelah kasus perseteruan ini makin viral, Gus Samsudin dan juga Asosiasi Dukun Indonesia mulai muncul di publik lewat beberapa podcast kondang. Gus Samsudin sempat muncul di podcast Denny Sumargo dan Dr. Richard. Sedangkan Asosiasi Dukun Indonesia hadir di podcastnya Dennis Clarista, Dr. Richard, dan juga Denny Sumargo. Di semua podcast yang disebutkan tadi, 2 oknum ini sering banget tuh mempertontonkan bukti kesaktian mereka di layar kaca. Kalau ditanya, mana yang paling barbar? Tentu di podcast Denny Sumargo, yang sampai ada adegan bacok-bacokan untuk membuktikan ilmu kebal. Semua kemunculan Gus Samsudin dan Asosiasi Dukun Indonesia ini tentu punya satu tujuan, yaitu menggiring opini masyarakat untuk berpihak sama mereka. Ya, pokoknya cari pengakuan mereka sakti dan pesulap merah lah yang salah. Bahkan setelah lama viral dan juga tidak mendapatkan tanggapan yang cukup berarti dari pesulap merah, Habib Jindan yang cukup menggebu-gebu nih dalam membuktikan kesaktiannya, sempat menantang pesulap merah taruhan 5 miliar rupiah untuk adu tembak. Saya menantang Marcel pesulap merah anti tembak jarak 2 meter ya. Habib Jindan mau tuh memperlihatkan kalau dia kebal tusuk bahkan kebal peluru. Beh, kalau ada yang menang taruhan gini sih udah auto sultan. Dah, masukin. Ente kadang kadang ente. Tar dulu. Sesaat setelah kabar makin meluas, tentu banyak yang penasaran apa tanggapan dari semua orang tentang perseteruan terbesar di 2022 ini. Untuk pesulap merah, pria yang bernama Marcel ini cukup santai menanggapi berbagai laporan yang mengatasnamakan dirinya. Saat hadir di acara Pagi-Pagi Ambyar, Marcel mengaku kalau laporan tadi malah dinantikan oleh dirinya. Karena semua dukun yang melapor juga harus membuktikan kekuatan mereka benar adanya. Kalau para dukun tidak bisa, ya laporan tadi malah jadi bumerang. Lalu ada juga tanggapan yang diungkapkan oleh akun TikTok Rumah Pancasila yang sering mengulas kasus besar lewat pandangan hukum. Menurutnya, pelaporan pada pesulap merah tidak masuk ranah pencemaran nama baik. Berdasarkan keputusan bersama tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, nomor 229 dan 154 tahun 2021, pasal 27 ayat 3 bagian C.
Jika orang yang dianggap melakukan pencemaran nama baik sudah melalui serangkaian proses hasil evaluasi, seperti penelitian ataupun terjun langsung ke lapangan, tidak masuk dalam kategori pencemaran nama baik. Jadi, menurut Rumah Pancasila, pesulap merah tidak mencemarkan nama baik siapapun, apalagi tidak menyebutkan nama dukun A, B, C, atau D yang menyangkut cabul dan nipu. Beda halnya dengan dukun yang ternyata dilarang secara hukum. Dari draft KUHP terbaru, siapa saja yang mengaku sebagai dukun santet, cabut santet, serta pengakuan lain yang terbukti merugikan masyarakat, bisa dihukum cukup tinggi, yaitu 1,5 tahun penjara dan denda mencapai 200 juta rupiah. Dengan bukti hukum ini sepertinya Gus Samsudin dan Asosiasi Dukun bisa jadi ketar-ketir ya melanjutkan proses hukum. Ini bahkan benar-benar bisa jadi bumerang. Nah, terakhir dan tidak boleh kita lewatkan yaitu tanggapan dari netizen nih. Pokoknya kamu harus tepuk tangan dengan netizen kita yang super kreatif. Akibat berada di podcast Anyar, orang-orang tadi nih seakan menjebak diri sendiri karena jadi guyonan netizen. Mulai dari meme, ente kadang-kadang ente, Dah, masukin. Ente kadang-kadang ente. Tar dulu, ini beda nih. sampai si kok bagi duo versi Gus Samsudin yang dibuat oleh netizen. Kira-kira jadi meme kayak gini gimana ya perasaan mereka? Nah, itu dia babak kedua dari pesulap merah melawan Gus Samsudin dan Asosiasi Dukun Indonesia. Menurut kamu akhir dari kisah ini gimana nih? Apa happy ending, sad ending, atau ending gantung? Komen ya.